Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar memperingati hari ulang tahun ke-103 pada 1 Maret 2022 lalu. Secara nasional diselenggarakan di bawah sorotan tema Pemadam Kebakaran dan Relawan Kebakaran Sinergi Bahu-Membahu mewujudkan Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi turut memberikan apresiasi kinerja petugas Dinas Damkar. Dalam acara webinar dengan tema percepatan pembangunan SDM aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang profesional, akuntabel, dan inovatif diselenggarakan pada Jumat 25 Februari 2022 lalu. Hal yang menjadi perhatian adalah perluasan tugas Damkar yang tak hanya berperan dalam menjinakkan kobaran api, namun juga membantu penyelamatan hewan peliharaan dan memotong cincin yang sulit dilepaskan dari jari. Bahkan belakangan, pihak Damkar pun terlibat dalam penangkapan maling atau pencuri. Kita sama-sama sadar bahwa peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sangatlah penting, sangatlah strategis untuk mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat, khususnya di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan. Bahkan dengan moto pantang pulang sebelum padam, tugas dan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan semakin terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyaknya kejadian kebakaran dan non-kebakaran di Indonesia mendorong petugas Damkar melakukan pengembangan kompetensi diri. Keberadaan jabatan fungsional Damkar dan analisis kebakaran menjadi pintu gerbang penyediaan SDM yang profesional, akuntabel, dan inovatif. Untuk memenuhi pembangunan SDM Damkar tersebut, BPSDM Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah-langkah seperti menyusun pelatihan jabatan fungsional dan analisis kebakaran guna memenuhi kebutuhan atau harapan pelayanan publik yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, era digitalisasi ini menjadi penting juga bagi teman-teman fungsional supaya bisa menyesuaikan dengan arah kebijakan digitalisasi. Apalagi saat ini dalam pembahasan rancangan Undang-Undang ASN perubahan, juga bab mengenai digitalisasi manajemen ASN itu akan masuk di sana. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri membentuk tim lapangan untuk memberikan asistensi dan evaluasi terkait penyerapan anggaran COVID-19. Hal itu menyusul realokasi dan refocusing anggaran belanja di sejumlah daerah untuk penanganan COVID-19 masih rendah dan tidak tepat sasaran. Pembentukan tim lapangan tersebut diungkapkan Horas Maurice Panjaitan selaku Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam acara podcast Bikin Bangga Indonesia yang diselenggarakan oleh BPSDM TV Kemendagri Kamis 24 Februari 2022 lalu. Selama pandemi, Ditjen Bina Keuangan Kemendagri mendorong agar setiap pemerintah daerah memprioritaskan anggaran belanja untuk bantuan sosial masyarakat terdampak, sarana prasarana kesehatan, pembayaran kepada tenaga kesehatan, termasuk untuk mendukung program vaksinasi. Realisasi anggaran penanganan COVID, kalau kita lihat trennya mulai dari 2020 sampai 2021, memang boleh dikatakan ada beberapa daerah, kalau kita evaluasi, yang sangat baik dalam rangka menyerap dana refocusing maupun relokasinya. Namun tidak tertutup kemungkinan juga banyak daerah yang tentunya realisasinya sangat rendah, bahkan khususnya di daerah-daerah Sulawesi maupun di daerah-daerah Papua. Pengoptimalan anggaran belanja tidak terduga atau BTT ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah yang mengalami kesulitan saat pandemi. Aparatur perangkat daerah memiliki peran penting dalam membuat jadwal pelaksana kegiatan yang konsisten dan terukur dengan menerapkan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai undang-undang.